Pemirsa, Anda menyaksikan Adinda Pengen Tahu, berbekal support ibu, dari tidak tahu menjadi mau. Anak muda berumur 21 tahun bertransformasi menjadi penampung aspirasi, penyambung lidah demi masyarakat. Selama 15 tahun menjabat, bukan anak konglomerat yang berpangkat, hanya anak muda yang bersemangat, berbakat, dan juga bersahabat. Pemirsa, kita akan mengenal lebih dekat Muda Muhammad Hidayat. Halo. Assalamualaikum. Kak Muda. Iya. Muhammad Hidayat. Salam sehat, Kak. Sehat selalu. Sama siapa sih? Dewean lah. Dewean. Ya, Payu, masuk. Siap. Ini, Nah, ini Kak, Ayu. Ini Cak Merep artis Korea ini, Kak. Iya. Song Hye Kyo. Memang dari Korea. Iya, dan hobi Korea sekarang. Komering area. Nah, ini Queen ini yang paling besar. Queen. Dan ini yang paling imut. Iya, Lovely. Gemoy. Ini cuma dua nih, Kak. Cuma dua, alhamdulillah. Cuma dua, oke. Kita bakal cerita, Jadi, kita bakal boleh. keliling-keliling. Mohon izin, Ayu, Ya, Queen dan kita lihat, juga ya. Lovely. Ya. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah dengan Kak Muda Muhammad Hidayat yang kita tahu selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang. Dan saat ini Adinda Pengen Tahu diterima langsung oleh Kak Muda langsung di rumahnya, di kediamannya, di istananya. Ini luar biasa sekali, Kak Muda. Mau kasih banyak ini sudah nerima kami ini, Adinda Pengen Tahu. Ini Kak Muda, kalau ngomongin tentang tadi berjalan itu walaupun agak masuk lorong kecil, ternyata inilah rumah yang pernah didatangi menteri. Iya, benar. Kemarin boleh dong Kak cerita ke Kak, mana itu ceritanya tuh, Kak? Ya, memang pada saat bulan lalu bulan lalu itu memang pas kedatangan Pak Menpora. Ya. Jadi betulan kan kakak kan lagi intens bangun gedung-gedung olahraga nih. Baik. Kakaknya memang hobi olahraga, jadi kebetulan beliau ke sini. Ya pas beliau juga kakak beneran ya pas di belakang tadi ada lapangan kan, kakak juga buat gedung olahraga sport center, pemuda sport center. Wah, luar biasa, dan katanya kawan lama. Iya, kawan lama, alhamdulillah. Tapi Kak, kalau ngomongin ini rumah sudah bagus, bini lah cantik, anak-anak gemoy-gemoy ya. Apa lagi Kak yang nak dicari, rutinitas apa lagi Kak yang lagi sekarang itu dilaksanakan atau digaung-gaungkan? Selain kegiatan sehari-hari ya sebagai anggota DPR, ya kakak juga aktif lah di dunia olahraga. Ya kemarin juga sempat sebulan inilah fokus ke Prapon ya. Dan alhamdulillah target tercapai. Kita lolos PON untuk Sumsel di 2024 KG. Setelah 20 tahun nih tidak masuk PON. Ini prestasi yang luar biasa untuk Sumsel. Banyak harapan tentunya untuk di 2024 mendatang tentunya, Kak. Semoga bukan cuma kita masuk baik, tapi juga kita ambil pialanya, bawa balik pialanya. Betul. Amin. Nah, sekarang itu kan rutinitas Kakak sebagai Ketua Badan Kehormatan, terus itu rutinitas partai juga, dan aktif di dunia olahraga. Itu cak mano Kak bagi waktunya dengan keluarga, dengan apalagi bentar lagi kita bakal memasuki tahun politik, tendensius akan makin tinggi, jadwal akan makin padat. Cak mano itu Kak? Ya memang kalau dalam politik dan kehidupan sehari-hari itu memang sangat riweh sangat riweh. Mungkin kalau aktif existingnya di politik, di Golkar dan di dunia olahraga ya kakak selalu eksis. Ya memang kalau untuk keluarga kakak sudah ada waktunya masing-masing, misalkan di hari libur, sore, malam. Kadang kan betulan anak-anak juga kan kalau sekolahnya kan pagi, baliknya sore. Nah jadi paling memang banyak quality time itu di malam. Di malam ya biasa bermain-main dengan anak-anak. Itulah yang paling efektif. Paling kalau weekend, nah itu sudah
pasti makan paginya sama anak-anak. Seperti Wah, itu. luar biasa. Jadi selalu menyempatkan sarapan Ya, ya. sarapan. Sarapan dan Wajib itu. dan deep talk boleh. Ya. Nah ini luar biasa Kak ya. Kalau ngomongin tentang sekarang itu kesuksesan sudah Kakak dapetin. Amin. Selama 15 tahun menjabat, 3 periode, tentu semakin ke depan banyak planning-planning yang lebih besar menunggu. Ya, betul. Ya dah, Kak. Betul. Doa istri, restu istri, anak-anak itu berperan penting nggak sih Kak? Oh iya, itu sangat penting karena pada saat kita melaksanakan kegiatan baik itu di kantor, di jalan, di dimanapun kan pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Ya. Nah, artinya di sini pada saat kita pulang ke rumah kan artinya sambutan dari istri dan anak-anak ini kan yang membuat kita menghilangkan semua Betul. permasalahan yang tadi timbul, akhirnya ya kita lupakan. Recharge ya? Recharge. Jadi besok ya kita anggap tidak ada lagi masalah kan seperti itu. Luar biasa. Istana bagus nih Kak. Ini apa sih Kak? Boleh Kak cerita ke konsepnya apa ini kayak modern klasik? Ini memang kita konsep dewe. Aku gambar dewe, tapi dipandu juga dengan konsultan yang memang pengennya aku buatnya rumahnya sederhana we. Ya, tapi awalnya kan ini townhouse, di townhouse dengan lebar 7 meter, panjang 15. Nah akhirnya ya kita mainkan di profil di depan kan, karena tanahnya kita kan lumayan luas, jadi betul, sangat luas Kak. Luas, lumayan luas, tapi ya kita untuk rumah ya aku spare ke jangan terlalu besar juga kan, kalau akhirnya repot kayak ngurus ya depannya kan gitu. Yang tinggal cuma berempat soalnya. Ya ada mertua di sini, tinggal ikut kakak. Gitu. Luar biasa Kak ya. Tapi ini memang benar-benar desain dari Kak Muda. Ya betul. Yeah. Dan betapa kalau misalnya rumahnya sudah cantik, apalagi kalau memimpin kota Palembang nih. Amin. Amin. Pemirsa, kita bakal ngebahas lagi tentang keseharian dari Kak Muda, hobinya, terus itu juga mungkin ada sedikit tips dari Kak Muda. Nah apa itu? Tetaplah bersama kami di Adinda Pengen Tahu. Luar biasa Kak. Masih di istananya Kak Muda, Muhammad Hidayat. Ini kalau misalnya nih Kak, hari Minggu, anak-anak udah sekolah, ya Kak Dayat belum ada giat pagi-pagi. Apa sih Kak yang aktivitas yang Kakak lakukan di rumah dengan halaman yang besar, istana yang megah ini? Ya, kalau jadwal aku kalau hari Minggu pagi itu jam 6 itu main basket. Main basket? Main basket, sudah pasti main basket, baik di sebelah rumah, kalaupun ada rombongan yang sudah datang, aku main di rombongan Punai. Senior-senior basket yang ada legendnya Sumsel. Nah, terus habis kegiatan main basket, baru kayak ngumpul sama anak-anak janjian, makan di mana, ketemu di mana, di restoran mana. Ya, jadi ya. Jam 8, makan, sudah tuh balik ke rumah, ya bergeser, terus paling kalaupun ada waktu pengen nonton, atau makan siang bareng, paling biasanya minggu tuh jemput ibu, mama kakak di rumahnya balik ngajak rame-rame makan siang seperti itu. Jadi kakak nih demen juga ya ngumpul-ngumpul keluarga. Sering. Bukannya kalau waktu libur tuh Kak lemaklah istirahat Kak dengan kegiatan yang padat. Malah kalau istirahat itu ya itulah istirahatnya ya makan. Bukan tidur. Kalau kita ngomong istirahat tuh Pak tidur, malah itu buang-buang waktu kan. Betul. Malah buang waktu kalau kita tidur kan. Tiba-tiba sore kayak gitu. Ujung-ujungnya masih nak makan juga kan. Luar biasa. Nah kata kakak tadi kan main basket di rumah jam 6 pagi. Ya. Boleh Kak kita jalan-jalan Kak? Ada boleh, lapangan dewek di sini. Boleh. Ya. Nah ini kita bakal keliling home tour ya Kak Dayat. Ya. Ditemenin Lovely pemirsa. Nih hobi basket juga nih Lovely nih. Hobi basket juga Lovely. Luar biasa. Nah Kak ini kan sejauh mata memandang sangat luas nih Kak halaman. Ini berapa meter sih Kak tanah yang kita punya ini? Ini sekitar 5.800 hampir 6.000. Wow 5.800. Ya. Kalau untuk dipakai rumah dewek, rumah
Ya paling 15 kali 30, mungkin 200 meter persegi cuma. 5.000 lebih ini Kak. Iya. Halaman ini luar biasa. Dan ini kita sekarang lagi ada di halaman basket. Ya. Di mana setiap jam 6 pagi Kak Dayat selalu main di sini. Ya, Betul. teman-teman di sini main. Dan ini katanya dibuka untuk umum Kak? Untuk umum, jadi siapapun anak-anak yang SMA ataupun klub itu bisa bebas main di sini. Di jamnya dibatasi sampai jam 9 malam. Dari pagi ya sampai terserah mereka kan. Yang penting jago kebersihan. Yang penting uniformnya basket dan sepatunya lengkap harus. Gratis. Gratis. Luar Gratis. biasa. Lovely, sering juga main di sini? Kadang-kadang. Sometimes ya. Ini luar biasa sekali. Oh itu kayaknya ini Kak Dayat. Kak Dayat pakai tato macan. Ya ini kakak sama guru-guru kak, pelatih kakak ini. Mang Jordan sama Mang Kobe. Wah, ini Mang Kobe. luar biasa ya. Union. Union ini ya restoran kakak. Oh restoran kita punya di kakak, di Raja Wali. Raja Wali. Wali. Luar biasa. Dan @muda1986 itu adalah IG kakak. IG Instagram. Nah, jadi kalau pemirsa yang nak follow, ya yang nak bertanya secara langsung atau nak memberikan aspirasi, ya kan boleh mampir ke IG Kak Muda di @muda1986. Kalau ini kita lagi ada di halaman basketnya, ya tapi kalau di situ kita lihat itu ada sedikit satu mobil tua yang sangat-sangat menarik perhatian Kak. Ya, itu. Oke kita ke sana? Boleh, kita lihat ke sana. Boleh ya. Ini keliling ini luar biasa ya Pak ya. Selain halamannya ada lapangan basket. Ada jogging track ini. Itu? Ini jogging track. Ini Dedek gerak jogging nih. Berapa keliling, Dek? 10 keliling, Dek ya? Minimal 5. Wow, luar biasa. Minimal 5. Jadi Dede ini mau jadi atlet nih ke depannya. Dia Dedek lagi suka badminton, Dek ya? Ya, dia suka main badminton sekarang. Wah, luar biasa. Kak, itu yang nak dibuat adalah Itu ya sport center. oh, sport center, pemuda sport ya, center. Karena sport center kakak yang pertama ada di Kentan, di Sukatani. Itu ada badminton, itu khusus badminton. Nah, mungkin yang akan ini kita bangun, akhir tahun ini kita bangun itu sport center. Sport Seperti itu. center. Jadi artinya bisa semua, bisa pakai. Ih, luar biasa. Dan itu berapa lahan Kak itu Kak disiapi Kak? Itu satu lahan, tapi di dalamnya nanti yang sebelah kanan juga emang khusus badminton nanti kita buat juga. Wow. Sama untuk basket anak-anak kan. Oh, basket anak-anak juga Ya, buat di sini. basket anak-anak. Dan ini Kak, kalau misalnya sebelum kita ke sana, itu caknya gerbang itu dibuka 24 jam. Ini takut hilang apa Kak mobil 20 sebanyak jam. ini? 20 jam. 20 jam, ya. 20 jam, berarti pada saat aku sudah balik, kalaupun sudah tidak ada lagi yang di luar, baru yang jago malam nutup. Wow, Seperti itu. Memang dari kakak tinggal di sini 2013, alhamdulillah tidak ada kehilangan dan alhamdulillah warga di sini kompak di soal keamanan dan memang rumah kakak ini terbuka. Terbuka. Untuk kapanpun ya artian di sini bukti kakak bahwa inilah rumah rakyat. Betul, betul. Inilah rumah rakyat. Jadi kakak sebagai wakil rakyat yang mendedikasikan ya inilah rumah rakyat seperti itu. Jadi di sini juga memang benar-benar siapapun boleh memberikan aspirasi dimanapun dan kapanpun menerima. Boleh. Siap menerima. Siap. Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang, apa sih Kak yang resolusi atau mungkin ada goals ke depan? Ya, yang penting saya selaku Ketua Badan Kehormatan ini kan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa anggota DPR juga ada fungsi kontrolnya. Nah, disinilah Badan Kehormatan itu ada. Contoh seperti dulu kan kasus ada anggota DPR yang menganiaya. Ya. Yang di SPBU. Ya, yang di SPBU. Nah, itu adalah fungsi dari DPR untuk memberikan sanksi kepada partainya. Nah, jadi ini tidak ada selaku anggota DPR itu bisa sewenang-wenang untuk melaksanakan kegiatannya dengan super. Tidak ada. Semua masih dalam kontrol aturan undang-undang. Betul sekali. Dan ini kita lihat salah satu hobi Kak Dayat selain main basket adalah mobil tua. Apa nih Kak, mobil apa Kak? Boleh Kak cerita ke Kak? Ini mobil Opel Kapitan. Kapitan tahun 61. Oke. Nah, ini semuanya orisinil. Wah, ini kalau Dinda nak
New Boy Raso. 61 ini tahun 61 Kak. Tahun 61. Nah, Kapan ini Kak dapatnya? Ini sudah hampir setahun ya. Hampir dapatnya. setahun. Sudah di hunting ya. Dapat di mana nih? Dapat di Palembang? Di Bogor. Wow. Silakan, Dinda duduk. Luar biasa. Cak Mano empuknya zaman dulu. Ya. Mohon izin Kak. Kalau kualat enggak Kak tahun 61 ini Kak. Dan ini sangat empuk. Iya. Joknya Tapi ini masih hidup kan Kak? masih standar ori. Kadang-kadang dipakai untuk jogging deh ya. Nah, kalau jogging ke PTC, Oh, jalan-jalan. Ya. makan di restoran, nonton dengan Ayu. Ini keluaran mana sih Kak mobil ini? Ini Opel, Jerman. Opel. Wow. Dek. Sangat-sangat. Ini berarti ada 1 per, kalau di Indonesia ini cuma berapa unit ya Kak? Yang masih utuh seperti ini ya mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Tapi Iya. aku tidak tahu. Yang pastinya di Palembang ada sih kok. Ah itu Beh. Satu-satunya di Palembang. Satu-satunya di Palembang kan seperti itu. Wow, luar biasa. Satunya di Palembang. Yang punya Ketua Badan Kehormatan Ya, Palembang. benar. Luar biasa. Nah Kak, ini kan kalau selain mobil tua, hobi, terus itu juga di basket, olahraga lah ya Kak Ya. ya. Selain itu hobi apa? Katanya kamu udah nih mantan pembalap juga. Yo, dulu terakhir 2012 pas Queen tadi lahir, nah itu stop main balap-balapan. Dulu keliling Indonesia hampir ya. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia dan selalu memberikan hasil yang terbaik lah untuk pembalap Sumsel. Jadi artinya kita tidak ada malu-malui datang ke provinsi mana? Jawa Tengah, Klaten, Bandung, Sentul ya kita selalu mecahin rekor dulu. Wow, luar seperti biasa itu. ya. Jadi pesaing terberat juga ya pada saat 2012 dulu. Ya, sangat ya disegani lah. Wong Palembang disegani di dunia balap, yo kita nih lah. Harus, harus. Jadi luar alhamdulillah kan sekarang dengan beriringnya waktu juga anak-anak Palembang juga sudah sangat ditakuti di event balap drag race ya di Betul. Indonesia ini. Berarti Kak Muda ini sudah melanglang buana Ya. pemirsa ya. Kalau olahraga dia menggeluti, mobil klasik dia hobi, pembalap juga sudah punya pengalaman yang luar biasa. Oke, kita bakal cerita lagi tentang Kak Dayat. Tetaplah bersama kami di Adinda Pengen Tahu. Ya. Masih bersama kami, Mang Cebice, pemirsa PAL TV, tentunya masih bersama dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang, Kak Muda Muhammad Hidayat. Ini masih kita ngobrolin tentang sebagai Ketua Badan Kehormatan, terus itu juga punya partai politik. Sebentar lagi kita memasuki tahun politik, tinggal beberapa bulan jabatan lagi, Kak. Adakah Kak resolusi yang belum tercapai Kak? Atau mungkin belum bisa nih untuk periode ini? Ya yang penting ada sesuatu dalam tugas dan fungsi anggota DPR kan terbatas. Ya. Jadi juga banyak harus kita ketahui. Memang kalau dalam 15 tahun ini saya menjabat, alhamdulillah. Kalau soal pembangunan, infrastruktur untuk di Dapil dan untuk di Kota Palembang ini sudah sangat kita kontrol dan sudah artian berjalan dengan semestinya. Ya. Nah paling memang target saya yang belum tercapai itu adalah mengurangi kemiskinan ataupun pengangguran. Nah itu akan karena kita juga saya sudah punya inisiatif dalam peraturan daerah, tetapi ini kan harus digodok dengan eksekutif. Ya. Nah, ini nanti mungkin ya ke depan ya kalau mohon doanya juga kalau saya memang ke depan diizinkan untuk memimpin Kota Palembang, itu adalah target pertama. Kalau Mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ya otomatis kalau pengangguran berkurang, ya kemiskinan pasti berkurang lah. Betul. Nah, itu karena saya mendapat itu hitungan statistiknya itu pada saat Pak Kapolda, Pak Firly, dan sekarang Ketua KPK. Nah, beliau kan sangat intens dalam menekan kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Selatan. Karena dia selalu mengingatkan kepada kepala-kepala daerah, bagaimana nih anggarannya besar tapi kemiskinannya tinggi. Betul. Ini kan tidak sinkron. Nah, di situ saya lihat, saya baca, saya pelajari, dan saya amati, ya khususnya Kota Palembang. Itu saya sudah dapat statistiknya. Nah, statistiknya dapat, ya bagaimana kita mengancam, ya nanti tunggu aja.
seperti apa nanti visi misi Salah saya. satu visi misinya. Visi misi saya. Salah satu visi misi untuk menuntaskan, menekan angka pengangguran dan juga kemiskinan. Miskinan di Kota Palembang. Pastikan banyak lahan pekerjaan yang dibutuhkan, Kak. Sangat banyak. Sangat Dan itu banyak. sangat banyak peluangnya Di Palembang. di ya, Kak? Palembang. Sudah banyak. Contohnya Kak, boleh Kak ceritain, Kak? Kalau dalam hal mengurangi kemiskinan, berarti kita harus memberikan lowongan kerja. Betul. Bicara lowongan kerja, kenapa harus repot? Kita bicara ke eksternal. Kita selaku pemerintah, kita bisa membangun infrastruktur untuk Menyerap pekerjaan baru. pekerjaan baru. Iya. Contohnya, nanti tunggu di 2024 asik Adinda. luar Jangan biasa. dikasih tahu sekarang. Kalau dikasih tahu sekarang, lah juga di copy paste Betul. kalau kan itu. Sekarang kita juga pengen memberikan selaku anak muda, saya selaku anak muda sebagai orang yang berpengalaman dalam penganggaran, dalam mengontrol, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kita juga memberikan arahan kepada pemerintah kota itu sendiri. Nah, di sini kita dapat formulasi. Tidak hanya cukup kita bicara baliho besar pinggir jalan, baliho di mano-mano, itu pun sudah banyak yang menyalahi. Tetapi kita berikan anak muda ini sebagai contoh pembenaran. Betul. Pembenaran bagi mereka yang sudah tidak bisa lagi memimpin atau memberikan solusi untuk anak muda. Nah, sekarang kita yang harus dorong seperti itu. Wah, luar. Ini adalah inisiator namanya. Wah, ini berarti berangkat dari pengalaman-pengalaman selama 15 tahun menjabat. 15 tahun. Iya 15 kan? tahun. 15 tahun, beberapa bulan lagi ya Kak? Iya, betul. Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang. Iya. Dan insya Allah 2024 menjemput kemenangan. Amin, amin. Amin ya. Betul. Luar biasa. Sehat-sehat kamu dah. Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, luar biasa. Ya, betul. Dan ke depan apakah ada sedikit Kak himbauan atau mungkin pesan khusus nih untuk pemuda-pemudi di Kota Palembang? Silakan. Ya, yang penting anak-anak muda yang di Kota Palembang itu, ini kata bapakku, almarhum bapak aku. Kalau kita nak sukses, ingatlah selalu bawa tas. Tahu tak apa tas? Apa itu isinya? Tekun, amanah, dan sabar. Wah, luar Jadi biasa. kalau kita bawa tas kemana-mana, insya Allah sukses itu akan datang dan orang pun akan mengajak kita untuk memberikan yang terbaik untuk kita dan apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Wow, luar Ingat, jadi biasa. kita harus bawa tas. Bawa tas. Kalau boleh Tekun, mengutip, tekun, amanah, dan sabar. sabar. Kemanapun harus bawa tas, Tas. pemirsa. Tekun, amanah, dan sabar. Kesuksesan akan mengikuti. Iya, seperti Luar itu. biasa. Makasih. Makasih. Kamu dah. Makasih sekali untuk sudah menerima Adinda pengen tahu ke istananya. Ya. Kita berkeliling, kita bercerita. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat kamu Sehat, dah. alhamdulillah. Kami tunggu kemenangannya di 2024. Amin. Untuk memimpin Kota Palembang dengan berbagai visi misinya dan insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Sama-sama. Terima kasih kamu Ya. dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Adinda Pengen Tahu. Terus saksikan Adinda Pengen Tahu. Saya Asi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.